Ribuan motor listrik jenis Trail terparkir berjejer di halaman gudang di Jalan Raya Olimpik, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sebagian besar motor masih tertutup pelindung dan belum digunakan. Pada bagian bodi terpasang logo Badan Gizi Nasional, sementara pada bagian mesin terdapat tulisan merek motor listrik tersebut. Diduga, motor-motor ini dipersiapkan untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Pengadaan motor listrik itu diduga sudah dilakukan sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama, termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Ya, salah satu yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Selain Purbaya, hadir pula Menteri SDM, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Prabowo menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, event pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara ini akan berlangsung lebih lama, yakni selama 32 hari penuh guna memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499. Kawasan G-Expo Kemayoran dipadati oleh ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Dan tahun ini Jakarta Fair diikuti lebih dari 2.800 peserta dengan 1.800 stand pameran. Berbagai produk mulai dari otomotif, gadget, elektronik, fashion hingga kuliner viral yang hadir dengan promo dan diskon besar-besaran. Tidak hanya berbelanja, pengunjung juga dihibur oleh konser musik non-stop, parade karnaval, dan wahana permainan anak. Sementara itu, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah festival musik dan juga kuliner Nusantara akan digelar di Kemayoran, Jakarta. RI Festival 2026 G-Expo Kemayoran membagi gelaran ke dalam 3 hari dengan konsep tematik yang berbeda. Pada hari pertama akan didedikasikan untuk kolaborasi musik tanah Jawa seperti Denny Caknan, NDXAK hingga Guyon Waton. Kemudian di hari kedua akan menghadirkan nostalgia band-band tahun 90-an seperti Dewa 19, Slank, dan Iwan Fals. Kemudian di hari ketiga ditutup dengan kolaborasi musik tanah air. Selain musik, pengunjung juga akan dimanjakan dengan festival kuliner yang menyajikan beragam makanan khas Nusantara. RI Festival 2026 akan digelar pada 14 hingga 16 Agustus mendatang. RI Fest 2026 hadirkan band tahun 90-an digelar pada 14 sampai dengan 16 Agustus 2026.
Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, perayaan juara tim bola basket kota New York Knicks berujung ricuh. Ya, massa yang berkumpul merusak hingga membakar bus sekolah yang digunakan untuk operasional Piala Dunia. Perayaan kemenangan bersejarah New York Knicks di NBA Finals berubah ricuh setelah ribuan supporter memadati kawasan Midtown Manhattan dan Times Square. Sekelompok orang membakar bus yang digunakan sebagai transportasi selama penyelenggaraan Piala Dunia. Peristiwa tersebut terjadi usai New York Knicks merengkuh gelar pertama mereka dalam 53 tahun terakhir. Sebelumnya, massa masuk dan naik ke atas bus sambil meluncurkan yel-yel. Tak lama kemudian, massa mulai merusak kendaraan seperti memecahkan kaca dan mencopot beberapa bagian bus. Tindakan ini memicu polisi membubarkan kerumunan massa. Polisi New York dilaporkan mengamankan sejumlah orang. Sementara penyelidikan terus dilakukan terkait aksi pembakaran dan kerusakan fasilitas umum tersebut. Kita masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Syafati Suryo. Pemirsa, seleksi sistem penerimaan murid baru di Cirebon, Jawa Barat terkendala website SPMB yang lumpuh. Ya, akibatnya para calon peserta didik kembali kesulitan untuk mendaftar. Dalam beberapa hari terakhir, calon peserta didik dihadapkan dengan sejumlah kendala saat melakukan proses pendaftaran siswa baru jenjang SMA. Mulai dari situs SPMB yang sering mengalami gangguan hingga sulitnya mencabut berkas pendaftaran di sekolah pilihan pertama. Para orang tua maupun calon pendaftar di Cirebon, Jawa Barat kembali dibuat bingung dan panik. Pasalnya, mereka kesulitan mengakses situs SPMB yang lumpuh sejak Sabtu pagi hingga petang. Padahal, menurut jadwal hari tersebut merupakan pengumuman resmi yang seharusnya dapat dilihat di website. Pemerintah daerah harus segera membuka posko pengaduan yang benar-benar responsif. Bukan cuma memberi nomor yang tidak diangkat atau website yang error gitu ya. Fokusnya sekarang adalah bagaimana kita mencari solusi yang paling cepat dan paling works. Siswa dan orang tua siswa pun berharap proses pendaftaran dan SPMB bisa berjalan lebih mudah dan lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Ainus melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Ya, massa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh hingga pengemudi ojek online. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pria yang diduga memprovokasi agar demonstran segera bubar. Namun polisi yang berada di lokasi segera menenangkan massa. Aksi demo digelar pada Sabtu sore untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut massa, kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap kenaikan bahan pokok lain. Dari Sleman, Yogyakarta, Hertu Joko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 rekan mahasiswa mereka yang ditangkap. Kedua mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi. Jangan ada yang Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan.
Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, vendor ribuan motor listrik dari program makan bergizi gratis markup harga hingga manipulasi spesifikasi motor. Ya, kini ribuan sepeda motor listrik tersebut kondisinya terbengkalai di penggudangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.